mempraktikkan salah satu sistem kearsipan, yaitu sistem kronologis. Sistem kronologis kita tentukan berdasarkan tanggal surat. Jadi, kita akan melakukan pengarsipan dokumen ataupun surat berdasarkan tanggal surat diterima maupun tanggal surat dikirim. Ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan dalam praktik kali ini. Yang pertama adalah kumpulan surat masuk dan juga surat keluar. Di sini kami sudah menyiapkan ada 5 surat keluar dan 5 surat masuk. Dalam sistem kronologis, karena kita menggunakan dengan tanggal, pengarsipan itu kita dasarkan kepada tanggal surat, maka surat harus kita tata terlebih dahulu. Penataan surat dilakukan dengan cara kita mengurutkan surat yang pertama kali masuk atau surat dengan tanggal tertua di bagian bawah. Sebagai contoh, dalam kasus ini, di sini ada surat dengan tanggal 2 Februari, ada juga surat dengan tanggal 6 Februari, dan seterusnya hingga 12 Februari. Maka yang kita taruh paling bawah adalah tanggal yang paling dahulu, yaitu tanggal 2 Februari dahulu, kemudian 6 Februari, seterusnya hingga yang paling atas adalah tanggal yang paling muda, yaitu 12 Februari, atau tanggal yang paling baru, seperti itu. Demikian pula dengan surat keluar. Kita juga harus mengurutkannya seperti itu. Selanjutnya ada buku agenda. Buku agenda ini telah kita tulis, jadi ke-10 surat masuk dan juga surat keluar tadi telah kita tulis atau kita registrasi ke dalam buku agenda. Hasilnya seperti ini, ada buku agenda surat masuk dan ada pula buku agenda surat keluar. Semuanya sudah kita isi lengkap, kecuali ada bagian yang kosong, yaitu kode arsip. Pada kode arsip di sistem kronologis, kita mengkodekan surat berdasarkan tanggal. Maka dari itu, kita harus melihat satu persatu tanggal surat, dan kemudian kita tulisnya kepada kode arsip. Semisal ada surat dengan tanggal 2, maka di bagian kode arsipnya kita menulisnya dengan angka 2. Seperti itu. Begitupun dengan surat keluar. Kemudian setelah ada beberapa dokumen yang kita siapkan, selanjutnya juga ada peralatan-peralatan yang harus kita siapkan. Pertama adalah guide. Ini bisa kita katakan sebagai guide, dan kita di sini punya 3 warna, yaitu ada warna hijau, ada warna biru, dan warna kuning. Jumlah ketiga warna ini kita sesuaikan dengan bahwasanya guide itu memang terbagi menjadi 3. Pertama ada guide primer. Guide primer di sini kita fungsikan pada guide warna hijau. Itu kita tulis sebagai pokok masalah. Dalam kasus sistem kronologis, maka kita tulis pada guide warna hijau atau guide primer, yaitu tahun. Nanti di sini bisa kita tulis tahun. Selanjutnya, pada warna biru kita fungsikan sebagai guide sekunder. Guide sekunder kita tulis dengan sub pokok masalah. Dalam kasus sistem kronologis, kita tulis dengan bulan. Sehingga karena di satu tahun itu ada 12 bulan, guide warna biru nanti jumlahnya ada 12. Seperti itu. Kemudian, guide warna kuning, di sini kita fungsikan sebagai guide tersier, dan nanti yang akan kita tulis adalah sub masalah. Dalam kasus sistem kronologis, nanti yang akan kita tulis adalah tanggal. Kita bisa menuliskan tanggal satu persatu, semisal satu guide warna kuning ini tanggal 1, kemudian di belakangnya tanggal 2, dan seterusnya sampai 30 tanggal yang ada di dalam satu bulan. Atau kita juga bisa menuliskannya semisal di sini tanggal 1 sampai 5, kemudian di belakangnya tanggal 6 sampai 10, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah guide, ada yang namanya folder.
Ini sebenarnya namanya adalah map gantung, akan tetapi di dalam praktik kali ini kita menamakan ini sebagai folder. Di dalam folder itu ada yang namanya tab, seperti yang warna putih ini. Nah, tab itu kita fungsikan untuk menulis suatu subjek tertentu. Dalam kasus kearsipan sistem kronologis, kita bisa menuliskan tahun ataupun mungkin bagian dari perusahaan kita, misal bagian kepegawaian ataupun yang lainnya, ataupun nama perusahaan kita juga bisa. Seperti itu. Di dalam folder nanti akan memuat banyak sekali arsip dan juga sudah ada guide-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada filing kabinet. Ini adalah bentuk dari filing kabinet. Nanti berbagai folder-folder yang ada akan kita masukkan atau kita gantungkan folder tersebut kepada filing kabinet ini. Selanjutnya ada yang namanya label. Note ini akan kita jadikan sebagai label. Nah, fungsi label itu untuk memberikan kode atau identitas kode baik di dalam guide maupun di dalam folder. Jadi nanti kita tulis saja untuk kasus sistem kronologis ini, kita tulis semisal bulan, Januari, Februari, kemudian kita tempel kepada guide atau folder. Demikianlah untuk peralatannya. Sekarang kita akan langsung praktik mengarsipkan berbagai dokumen ini dengan menggunakan sistem kronologis. Kita akan melihat di sini sudah ada buku agenda. Nanti buku agendanya harus kita isi dulu kode klasifikasinya. Semisal ada surat keluar untuk PT Graha Bahana tanggal 15 Februari, maka kode arsipnya kita tulis 15. Seperti itu. Begitupun dengan surat keluar. Dan jangan lupa antara surat masuk dan surat keluar harus kita pisahkan. Ini untuk surat masuk dan ini untuk surat keluar. Kemudian setelah nanti kita selesai mengagendakannya dan memberikan kode, kita juga harus memberikan kode semisal ada surat masuk yaitu dari PT Gemilang Asri tertanggal 2 Februari. Kita akan memberikan kode yaitu 2 di dalam dokumen ini. Kemudian kita akan mengarsipkannya ke dalam folder. Nah, caranya seperti ini. Kita siapkan guide dahulu. Jangan lupa yang warna hijau adalah guide primer, sehingga di sini untuk guide warna hijau kita tulisi dengan pokok masalah atau primernya, yaitu tahun. Misal tahun 2020. Kemudian kita tempel di sini untuk identitas. Selanjutnya kita harus menyiapkan 12 maksudnya guide warna biru. Kemudian kita tulis misal Januari, terus untuk ini surat Februari, kita tulis Februari. Misal ini untuk yang Januari. Ingat, kita harus menyiapkan guide warna biru berjumlah 12. Kemudian kita tulis tanggalnya di guide warna kuning. Semisal tanggal 1, terus kita taruh sini. Kemudian tanggal 2 di sini dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita taruh surat dengan tertanggal nomor 2 ini, kita masukkan di sini. Di belakang guide kuning tulisan 2. Selanjutnya kita, karena ini Januari, maka di sini
Terus ini Februari. Seperti ini. Kemudian ini ada tahun 2020. Nah, ketika nanti Anda sudah menyiapkannya secara lengkap, misal untuk hijau ada 1 yaitu tahun 2020, yang warna biru ada 12, Januari, Februari, dan seterusnya. Begitupun di belakang yang biru itu ada kuning dengan tertuliskan tanggal-tanggal. Setelah itu kita masukkan berbagai dokumen surat dan juga guide-nya ini ke dalam folder. Nah, seperti ini. Kemudian sudah selesai, nanti folder ini akan kita gantung kepada filing kabinet. Demikianlah cara pengarsipan surat atau dokumen dengan menggunakan sistem kronologis. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.